Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas terkait pelimpahan porsi haji. Ya, ini dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021. Jadi relatif baru ya teman-teman sekalian. Kenapa ini saya perlu sampaikan bahwa masa tunggu haji cukup lama. Ya, karena lamanya masa tunggu haji, oleh karenanya dimungkinkan yang sedang menunggu itu bisa sakit atau meninggal dunia dan porsi hajinya nanti dilimpahkan kepada yang berhak. Nah, bagaimana tata cara pelimpahannya dan siapa saja yang berhak mendapatkan pelimpahan nomor porsi haji? Ya, mari ikuti pembahasannya di slide-slide berikut. Ya, baik, saya akan berpindah ke mode slide teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama adalah ketentuan terkait dengan pelimpahan nomor porsi haji. Ya, yang pertama alasan pelimpahan. Ya, jadi yang nomor porsinya akan dilimpahkan itu adalah jamaah haji masa tunggu yang sakit permanen atau meninggal dunia. Ya, jadi alasannya cuma dua itu, teman-teman sekalian ya. Kalau dia tidak sakit permanen atau tidak meninggal dunia, tidak boleh dilimpahkan nomor porsi hajinya. Jadi yang bersangkutan harus tetap berangkat. Ya, sakit permanen itu apa, Pak? Nah, sakit permanen itu contohnya sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya, contohnya mungkin kena stroke gitu kan, atau kena lumpuh total, atau kena penyakit yang memang tidak sembuh dan tidak dimungkinkan yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji, ya teman-teman sekalian ya. Nanti ke depan syaratnya apa bahwa yang bersangkutan itu sakit permanen, nanti di belakang akan ada penjelasannya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, yang menerima pelimpahan itu adalah suami. Kalau calon jamaah hajinya adalah istrinya, ya. Kalau yang calon jamaah hajinya suaminya, ya berarti istrinya, ya. Jadi yang menerima pelimpahan itu suami atau istri atau ayahnya atau ibunya atau anak kandung atau saudara kandung. Ya, di luar ini mereka tidak boleh, ya, tidak dapat menerima pelimpahan porsi haji. Ya teman-teman sekalian ya. Misalkan saudara sepupu, saudara misan itu nggak boleh, ya nggak boleh ya. Dia harus suami atau istri atau ayah atau ibu, anak kandung atau saudara kandung, ya. Kemudian syarat yang kedua, beragama Islam, ya pastilah ya, karena akan melaksanakan ibadah haji pasti Islam. Kalau di luar Islam kan nggak ada ibadah haji ya. Kemudian usia minimal, nah ini perlu dicatat teman-teman. Usia minimalnya yang menerima pelimpahan adalah 12 tahun. Ya, kalau kurang dari 12 tahun tidak boleh menerima pelimpahan. Ya, misalkan bapaknya meninggal dunia, dia punya anak umur 10 tahun. Dilimpahkan ke anaknya yang 10 tahun nggak bisa. Harus 12 tahun minimal umurnya atau usianya. Ya teman-teman sekalian ya. Kemudian yang ketiga, pelimpahan ini hanya satu kali pelimpahannya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, jika calon jemaah haji ini meninggal, kemudian dilimpahkan ke anaknya, ya, kemudian anak ini meninggal lagi. Nah, itu tidak bisa dilimpahkan lagi, cuma satu kali pelimpahan. Artinya nomor porsinya batal. Nanti uang setoran awalnya bisa dikembalikan. Ya, teman-teman sekalian ya, hanya satu kali pelimpahan. Ya, baik, selanjutnya. Yang keempat, ya.
Jika yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 nomor porsi, maka yang dilimpahkan hanya 1 nomor porsi haji. Ya, kok bisa Pak? Dia memiliki lebih dari 1 nomor porsi? Ya mungkin yang bersangkutan daftarnya 2 kali. Ya misalkan tahun 2010 daftar, belum berangkat nih. Nanti tahun 2015 daftar lagi, belum berangkat juga kan gitu. Jadi dia punya 2 nomor porsi. Tapi kalau sudah berangkat kan harus nunggu 10 tahun minimal ya, baru boleh daftar lagi. Jadi setelah 10 tahun kemudian, setelah yang bersangkutan berangkat haji, dia baru boleh daftar lagi untuk haji berikutnya. Ya, tapi kalau belum berangkat mau daftar 10 kali juga boleh ya. Tapi nanti duitnya habis buat daftar terus. Baik. Kemudian nomor 5, teman-teman. Jika jamaah meninggal setelah masuk asrama haji, ya. Jadi calon jemaah haji nih, dia meninggal di asrama haji, ya, sudah masuk kemudian meninggal. Itu nomor porsinya tidak dapat dilimpahkan. Artinya hangus, ya, karena dia sudah masuk asrama haji, ya. Nah ini ada tapi ya. Jika jamaah haji sakit di asrama haji, ini sakit nih ya. Kalau tadi kan meninggal ya, ini sakit. Kemudian setelah masa pemberangkatan terakhir, artinya setelah kloter terakhir berangkat, yang bersangkutan belum berangkat juga karena masih sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, yang ini boleh dilimpahkan atau dapat dilimpahkan. Jadi, yang kedua ini dia belum tercatat sebagai jemaah haji karena dia sakit, ya. Karena dia sakit, dia belum istitoah ya, sakit masih di asrama haji. Ya, beda dengan yang nomor 5. Nah, kalau nomor 5 dia meninggal pas di asrama haji, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nomor 7. Permohonan pelimpahan ditujukannya ya, surat permohonannya itu ke Kementerian Agama kabupaten kota di mana yang bersangkutan terdaftar. Jadi calon jemaah haji itu tuh terdaftarnya di mana gitu, kabupaten kotanya gitu ya. Ngurusnya di situ, jangan di kabupaten kota lainnya ya, nanti repotnya. Pokoknya di tempat dia terdaftar. Ya. Kemudian yang 8, proses pelimpahan itu nanti dilakukan oleh Kementerian Agama tingkat provinsi ya, atau bisa di kabupaten dan kota sesuai dengan jadwal dari provinsi. Misalkan Provinsi Jawa Barat sedang ada kegiatan di Kabupaten Cirebon, nah, misal gitu kan. Nah, di situ bisa diproses. Tapi kalau tidak ada kegiatan di situ nggak bisa, ya, karena provinsi ini kan pindah-pindah ya, kadang-kadang di Cirebon, kadang-kadang mungkin di Indramayu atau di Kuningan atau Majalengka gitu kan, pindah-pindah gitu ya, sesuai jadwal ya. Kalau resminya memang nanti di prosesnya nanti di tingkat provinsi atau di kota provinsi kalau Jawa Barat di Bandung berarti ya, provinsinya di Bandung, ibu kota provinsi maksudnya. Ya, baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini adalah dokumen persyaratan untuk proses pengajuan pelimpahan nomor porsi haji. Ya, yang ini, yang nomor 4 ini dokumen untuk pelimpahan porsi haji karena alasan sakit ya. Tadi kan ada 2 ya, sakit permanen dan meninggal dunia. Ya. Dokumennya apa saja? Yang pertama surat permohonan, ya. Nanti ada semacam formulirnya, nanti di Kementerian Agama Kabupaten Kota, teman-teman bisa minta formulir permohonan. Kemudian yang kedua surat keterangan dokter. Nah ini ya. Jadi surat keterangan dokter itu harus menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit permanen. Jadi yang menentukan dia sakitnya permanen atau tidak adalah dokter ya. Bukan teman-teman sekalian ya, bukan ya. Jadi kalau ada calon jemaah haji sakit gitu ya, sakit, nanti diperiksa sama dokter. Ya, dicek apakah bisa sembuh ataukah sakitnya memang sudah permanen, seperti itu ya. Kalau sudah sakitnya permanen, misalkan lumpuh total gitu ya, itu dokter akan memberikan surat bahwa yang bersangkutan
sakit permanen. Dan surat ini nanti yang dibawa sebagai dokumen persyaratan. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, surat permohonan, surat keterangan dokter, surat pendaftaran haji atau SPH yang ada nomor porsinya, ya, atau surat setoran awal yang dari bank. Ya, ini bisa dua-duanya, bisa atau ya salah satu ya. SPH atau surat setoran awal yang ada fotonya teman-teman di sini ya. Bukan fotonya teman-teman, fotonya calon jemaah haji maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya, surat kuasa penunjukan pelimpahan ya. Jadi yang menerima pelimpahan harus bikin surat kuasa, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa ya, sebagai pejabat ya, pejabat daerah ya. Jadi lurah dan kepala desa ini, lurah atau kepala desa ini harus mengetahui bahwa yang menerima pelimpahan adalah si A, seperti itu kira-kira ya. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP dan kartu keluarga yang menerima pelimpahan, kemudian fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir ya, atau akta nikah atau bukti lainnya ya, yang menerima pelimpahan. Nanti proses untuk apa Pak? Ini prosesnya untuk dokumen paspor dan nanti visa ya. Jadi ini harus disiapkan. Kemudian yang berikutnya surat pernyataan tanggung jawab ya, pernyataan yang menerima pelimpahan bahwa dia bertanggung jawab. Yang terakhir adalah fotokopi rekening bank ya. Milik siapa Pak? Miliknya penerima pelimpahan. Tapi banknya harus sama dengan calon jemaah haji yang digantikan ya, yang nomor porsinya dilimpahkan ya. Kalau misalkan BSI ya sama-sama BSI, kalau muamalat ya sama-sama muamalat, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kalau tadi adalah karena sakit ya, sakit permanen, sekarang karena meninggal dunia ya. Seluruh dokumennya sama dengan yang sakit permanen, bedanya hanya satu, yaitu salinan akta kematian yang disahkan oleh pejabat setempat ya. Nanti ada akta kematian, dalam hal ini catatan sipil nanti yang mengeluarkan ya, bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia, seperti itu. Itu bedanya. Kalau yang sakit ada surat keterangan dokter, kalau yang meninggal ada salinan akta kematian ya. Itu bedanya. Yang lainnya sama teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, prosedurnya gimana Pak? Prosesnya gitu ya. Pertama, usulannya bersama dokumennya itu dibawa atau dilaporkan ke Kementerian Agama kabupaten atau kota di mana calon jemaah haji itu terdaftar ya. Kemudian Kementerian Agama Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi dokumen ya. Setelah diverifikasi, kemudian diunggah ya, diupload ke aplikasi Siskohat, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat ya. Sudah diverifikasi, diteliti artinya, kemudian di-scan ya, di-scan itu ya, jadi file elektronik gitu ya, kemudian di-upload atau diunggah. Nah, setelah diunggah nanti oleh Kementerian Agama provinsi divalidasi karena sistemnya elektronik. Jadi setelah diunggah otomatis sudah muncul di provinsi ya. Nanti provinsi melakukan validasi ya. Kalau dokumennya sudah valid ya, nanti Kementerian Agama provinsi akan menetapkan atau memberikan jadwal wawancara dan verifikasi dokumen asli ya. Jadi teman-teman yang menerima pelimpahan nanti diwawancara oleh Kementerian Agama provinsi ya. Dalam hal ini bisa dari langsung Kementerian Agama provinsi atau diwakilkan di Kementerian Agama kabupaten kota. Wawancaranya apa Pak? Wawancaranya ya nanti umurnya berapa, alasannya ya terkait dengan haji lah ya gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen yang asli itu nanti teman-teman bawa ya. Kalau yang dilaporkan itu salinan nggak apa-apa, tapi nanti ketika verifikasi dokumen asli, yang aslinya harus
dibawa. Ya, ketika sudah selesai wawancara dan verifikasi, nanti kalau dinyatakan sah, ya, nanti langsung foto di tempat, ya, foto di Kementerian Agama, nanti dicetak SPH-nya. Nanti SPH-nya ada fotonya, teman-teman sekalian, ya, ada fotonya. Surat pendaftaran haji karena pelimpahan, seperti itu. Ya, nanti dicetaknya di mana, Pak? Bisa di provinsi atau kepanjangan tangannya bisa di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya, baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi itu langsung datang ke kantor. Nah, kalau sekarang melalui elektroniknya. Jadi teman-teman yang tidak sempat ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota bisa lakukan permohonan melalui sarana elektronik. Ya, caranya gimana, Pak? Caranya pertama registrasi dulu ke aplikasi Haji Pintar. Nah, aplikasi Haji Pintar itu yang kayak gimana, Pak? Nanti teman-teman cari tuh di video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Haji Pintar. Ya, di situ registrasi, ya, di aplikasi Haji Pintar, kemudian di input nomor porsi dan NIK. NIK itu nomor induk kependudukan, ya, nomor porsi dan NIK calon jamaah haji yang sakit atau yang meninggal. Ya, jadi yang miliknya calon jemaah haji yang nanti dilimpahkan, ya, nomor porsinya. Kemudian setelah masuk menggunakan nomor porsi dan NIK jemaah haji yang sakit atau meninggal itu, di situ ada klik usul pelimpahan dan unggah dokumen. Artinya apa? Dokumennya yang teman-teman miliki harus dirubah ke file elektronik, ya, bisa di-scan atau sekarang scan-nya pakai kamera, bisa ya, kamera HP. Ya, itu ada scannernya. Sekarang udah canggih lah, nggak usah repot-repot beli scanner gitu kan. Pakai handphone, pakai aplikasi PDF gitu ya. Langsung dicekrek di foto, itu langsung otomatis jadi file PDF, ya. Nah, pilih usulan, kemudian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi, ya, itu diunggah atau di-upload, ya. Nanti teman-teman di Kementerian Agama Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi dokumen teman-teman yang sudah di-upload, ya. Setelah diverifikasi, dinyatakan sah, ya. Kalau tidak sah nanti ditolak, dikembalikan. Teman-teman harus lakukan upload ulang, ya. Kalau dinyatakan sah, nanti teman-teman di Kementerian Agama Kabupaten Kota meneruskan permohonan ini ke Kementerian Agama Provinsi untuk dilakukan validasi, ya. Setelah divalidasi, nanti Kementerian Agama Provinsi akan memberikan jadwal wawancara dan verifikasi dokumen asli, ya. Kalau ini sah, nanti teman-teman difoto dan dicetak surat pendaftaran hajinya, SPH-nya, ya. Ringkas seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot ke kantor Kementerian Agama jika jauh gitu ya, bisa menggunakan sarana elektronik karena sekarang sudah maju, teman-teman sekalian, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketentuan lain-lain, teman-teman sekalian, ya. Penerima pelimpahan tidak dapat diwakilkan. Nah, gitu ya. Harus yang bersangkutan gitu ya. Jadi jika teman-teman yang menerima pelimpahan nomor porsi, harus yang bersangkutan, yang mengusulkan, yang datang ke Kementerian Agama. Nanti ketika verifikasi dokumen dia yang datang, ketika wawancara dia yang datang, tidak boleh diwakilkan. Karena yang bersangkutan itu nanti yang akan berangkat haji gitu ya. Kemudian yang berikutnya, penerima pelimpahan yang beda provinsi. Nah, ini ya, misalkan orang tuanya di Jawa Barat, anaknya di Jawa Tengah. Yang orang tuanya meninggal, nomor porsinya dilimpahkan ke anaknya di Jawa Tengah. Itu beda provinsi kan ya? Beda provinsi. Nah, kalau beda provinsi, proses wawancara, verifikasi dokumen, pengambilan foto, dan cetak SPH, surat pendaftaran haji, dilakukan oleh petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Artinya, Ditjen ini posisinya ada di Jakarta. Jadi di pusat. Kalau beda provinsi, kalau
tidak beda provinsi, satu provinsi itu cukup di provinsi prosesnya. Tapi kalau beda provinsi, datanya kan harus sinkron ya dengan pusat. Jadi dilakukan oleh teman-teman Kementerian Agama Pusat ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah SPH, Surat Pendaftaran Haji karena proses pelimpahan nomor porsi ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, nanti berbeda dengan SPH yang biasa, yang reguler, tidak ada surat, tidak ada tulisan pelimpahan nomornya ya, tapi isi identitasnya sama. Isi identitasnya sama. Nanti di pojok kanan atas ada nomor porsi haji teman-teman, yang teman-teman bisa cek di aplikasi Haji Pintar kapan teman-teman akan diberangkatkan. Ya, di sini ada nomor porsinya. Kemudian identitas teman-teman ada di sini. Ya, hati-hati teman-teman. Sebelum ini dibawa pulang, teman-teman perhatikan identitasnya. Jangan sampai ada yang salah ya. Misalkan jenis kelamin, seharusnya pria jadi wanita, itu diteliti. Kemudian nama, jangan salah satu huruf pun ya. Jangan salah satu huruf pun ya. Harus persis dengan yang tertera di kartu tanda penduduk atau KTP ya. Karena apa? Karena itu sinkronisasinya nanti untuk pembuatan paspor dan visa. Kalau salah satu huruf itu urusannya panjang ya. Jadi teman-teman perhatikan ketika sudah mendapatkan SPH, diperhatikan isiannya ya, isinya. Namanya betul tidak, nomor KTP-nya betul tidak, kemudian dan sebagainya di situ ya. Ada alamatnya, kemudian di situ ada nomor handphone gitu kan, diteliti ya. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti bermasalah di belakang hari, repot. Kalau ini kan baru diterima, Pak ini Pak salah, nah nanti langsung diedit gitu kan. Tapi kalau udah keburu pulang terus kelupaan disimpan, di belakang hari urusannya jadi panjang itu. Urusannya jadi panjang ya. Jadi itu teman-teman ya, prosesnya seperti itu. Prosesnya ringkas. Jadi untuk pelimpahan itu cuma ada 2 ya sebabnya. Karena calon jemaah haji itu meninggal dunia, kemudian nomornya dilimpahkan. Yang kedua karena sakit permanen ya. Kalau sakit biasa itu tidak boleh dilimpahkan, nggak boleh teman-teman ya. Kalau sakit biasa sih insya Allah ada harapan sembuh ya. Kalau sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, jadi itu dianggap yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk berangkat haji. Artinya istitoahnya tidak terpenuhi ya. Jadi nomornya nomor porsi hajinya dilimpahkan kepada yang berhak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman yang punya famili, punya saudara, punya anak, punya bapak, punya ibu ya, yang misalkan sakit permanen ya atau meninggal dunia, dia sudah terdaftar, silahkan diurus pelimpahan nomor porsinya sesegera mungkin. Jangan ditunggu-tunggu, nanti aja, nanti ketelisut nantinya ya. Ya harus diselesaikan sesegera mungkin ya, begitu. Baik. Nah, itu teman-teman sedikit gambaran tentang proses pelimpahan nomor porsi haji ya. Kedepan saya akan bicara lagi terkait dengan pendaftaran haji. Pak, apa nggak balik harusnya pendaftaran dulu ya? Karena filenya saya dapatnya yang pelimpahan dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai cara pendaftaran. Pendaftaran juga sama, ada yang pendaftaran manual gitu kan, kita datang ke kantor Kementerian Agama, dan pendaftaran secara elektronik ya. Insya Allah ke depan akan saya buatkan videonya. Baik teman-teman sekalian, untuk sementara itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.